Welcome back to channel Progressive Football. Erick Thohir membuat pernyataan yang mengejutkan publik sepak bola Indonesia, yaitu para fans kita sebagai warga negara Indonesia sangat kaget dengan pernyataan yang diucapkan oleh Pak Erick Thohir pada saat kemarin konferensi pers. Apa pernyataannya? Yaitu bahwa blueprint timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia mundur menjadi 2034. Ini secara logika omongannya tuh plimplan. Yang mana pertama 2026, terus berubah menjadi 2030, terus sekarang menjadi 2034, yang mana bilang seperti 2030 itu baru beberapa bulan kemarin. Tapi kenapa sekarang berubah lagi menjadi 2034? Yang mana pada saat dia menjabat, dia mencoba melihat ada momentum di tahun 2026 ini bisa masuk ke Piala Dunia dengan pelatih Sintayong. Namun ketika akhir Desember dan awal Januari itu melakukan perombakan besar, yang mana pemecatan Sintayong terus diganti dengan Patrick Kluivert yang belum mempunyai track record yang jelas. Sedangkan kemarin bilang apa? PSSI kesulitan mencari pelatih karena ranking Indonesia yang rendah, ranking timnas Indonesia yang rendah. Apa kabar waktu Pak Iwan Bule mencari pelatih Sintayong sekaliber Piala Dunia, berada di peringkat ke-25 negaranya. Dia punya pengalaman di Piala Dunia, di Piala Asia, mempunyai pengalaman menukangi Korea Selatan. Itu waktu Indonesia peringkatnya 173, bahkan 175 juga. Timnas Indonesia itu bisa aja dapat kalau memang ada keinginan. Ini banyak. Terus sekarang alasannya memecat Sintayong itu tanpa alasan, tanpa bukti, bilangnya karena komunikasi dengan Indra Safri. Sedangkan Pak Indra Safri pada saat ditanya Pak Andre Rosiade, itu dia tidak mempunyai masalah dengan Coach Sintayong. Bahkan dia sangat akrab dengan Coach Sintayong. Kenapa ada pernyataan yang bilang masalah komunikasi, masalah dari kelompok umur itu tidak satu tujuan dengan senior, maka yang dipecat Coach Sintayong. Coach Indra Safri juga kemarin waktu gagal juga dipecat. Apakah ini sebuah permainan di balik layar PSSI untuk menghancurkan timnas Indonesia itu sendiri? Kita sebagai publik semuanya sudah pintar sekarang menilai karakter pemimpin PSSI itu bagaimana. Oke, awalnya kita setuju apa yang dilakukan PSSI, bilang 2026. Lama-lama kok mulai mencurigakan di bulan Januari setelah pemecatan Sintayong diganti dengan Patrick Kluivert. Yang mana pertama, pergantian Patrick Kluivert, dia datang pada saat bulan Desember, dan saat sebelum dia datang bulan Desember pada Natal itu, Pak Erick Thohir itu sudah bertemu Patrick Kluivert saat Piala Asia, yang masih dilatih Sintayong yang lagi bermain di kompetisi Piala Asia. Itu Pak Erick Thohir menemui Patrick Kluivert, ditemui, bagaimana, apakah kamu setuju untuk menukangi timnas Indonesia dengan pemain yang seperti ini? Dan dia menyanggupi dengan blueprint masuk ke Piala Dunia 2026. Padahal pada saat itu lagi bermain di Piala Asia dengan hasil menurut gue permainan yang cantik dah. Walaupun dengan starting 11 yang belum seperti sekarang, tapi permainannya sudah cantik sekali. Permainan dari kaki ke kakinya, progressive footballnya, permainan tiki-takanya, ada semua di Sintayong. Permainan low block, terus middle block, untuk di garis pertahanan itu ada semua. Lalu kenapa waktu itu sudah merencanakan pergantian pelatih dari Piala Asia? Itu yang sangat gua bingung itu loh. Berarti planning ini sudah dari jauh-jauh hari semenjak dia menjabat menjadi ketua PSSI, yang gua kira akan memperbaiki timnas dengan visi misi yang jelas. Tapi ternyata apa sekarang? Makin mundur. Padahal kesempatan ada di 2026 dan 2030. Kalau mencari pelatih, contoh seperti Arab saja bisa bereuni dengan pelatih sebelumnya. Sebelum dilatih Mancini menilai gagal Federasi Sepak Bola Arab, lalu memanggil pelatih sebelumnya. Hervé Renard itu dipanggil kembali untuk menukangi Arab dan sukses, walaupun laga pertamanya kalah dengan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Tetapi itu menunjukkan progres. Dia melawan Meksiko seperti apa, sudah tahu permainan Meksiko begini. Dia tidak terbantai melawan Meksiko. Bahkan Meksiko sendiri aja
melakukan menutup ruang yang rapat ketika bermain melawan Arab Saudi. Itu adalah sebuah progres. Apakah PSSI tidak bisa melakukan seperti itu dan melakukan pernyataan, membuat pernyataan kalau reuni dengan Coach Sintayong itu sudah tertutup, kita harus move on. Dengan Coach Sintayong, dengan Coach Patrick Kluivert, kita harus move on. Kalau memang yang sebelumnya lebih baik, kenapa kita tidak panggil? Oke, mungkin ada yang beranggapan kalau Coach Sintayong dikembalikan lagi melatih timnas Indonesia, itu hasilnya tidak akan sama dan atmosfernya berbeda. Ini karena belum dicoba. Mungkin yang sebelumnya banyak yang membenturkan kalau Coach Sintayong mempunyai polemik dengan para pemain, itu dari kubu PSSI-nya membenturkan seperti itu. Padahal setelah Coach Sintayong ditanya oleh JJ, yaitu mantan translatornya Coach Sintayong, pada di podcastnya dia di rumah Coach Sintayong, dia tidak mempunyai masalah apapun. Bahkan pada saat target Piala AFF, yang mana Coach Sintayong itu disuruh menurunkan pemain di bawah umur 22 tahun. Apakah itu sebuah jebakan? Dan setelah pertandingan itu dilakukan evaluasi kegagalannya, karena waktu Sintayong disuruh menurunkan pemain U22, itu targetnya bermain dengan baik, memberikan pengalaman kepada pemain U22 ini untuk dipersiapkan di SEA Games atau Piala Asia U23 nanti. Jadi seperti itu. Tapi apa nyatanya setelah selesai Piala AFF, semua dievaluasi dan dirombak. Semua membuat publik, apakah ini taktiknya PSSI untuk membuat nama Sintayong jelek, bahwa dengan pemain U22 Sintayong tidak bisa melakukan permainan yang bagus, permainan yang cantik. Jadi seperti itu. Berbeda dengan saat Piala Asia. Apakah ini sebuah jebakan? Dan pada saat diundang di TV One, ini gua sangat kaget juga. Padahal ini yang gua kaget dari Pak Arya Sinulinga ya, yang membuat pernyataan semua harus dievaluasi, semua harus dievaluasi berdasarkan hasil pertandingan. Lah yang menentukan menurunkan pemain U22 itu ya mereka PSSI, bukan Sintayong. Ketika Sintayong menjalankan tugasnya dan semua benar, membuat publik agar menilai jelek Sintayong dengan pemain-pemain yang diturunkan. Dan ini sangat gak masuk akal gitu. Ketika berbeda dengan zaman Witan, Marcelino, terus Arhan Pratama, dia emang dididik dari Sintayong ketika U20 memasuki persiapan Piala Dunia U20, semua sudah siap. Rafael Strijk, Ivar Jenner, semuanya sudah siap. Elkan Bagot. Tapi ketika U22 ini, mulai dari passing-passingnya saja mungkin kita bisa melihat hancur semua. Ini apakah jebakan terus mengganti dengan Patrick Kluivert yang mungkin kita semua ya bisa menilai itulah. Ya mau bagaimana lagi, yang gua kira Pak Erick Thohir ini membuat timnas Indonesia maju, ternyata membuat kemunduran. Yang gua rasa PSSI ini konsisten untuk tidak konsisten. Bisa kalian jabarkan sendirilah. PSSI ini konsisten untuk tidak konsisten itu seperti apa? Perubahan plannya berubah-berubah. Pasti punya plan jangka panjang dan jangka pendek. Kenapa pada saat, ini yang gua heran, mungkin kalian juga sependapat dengan gua. Kenapa pada saat Sintayong berada di jalurnya terus diganti dengan Patrick Kluivert yang menyisakan 4 pertandingan lagi melawan Jepang, Bahrain, Australia, dan Cina. Ini bisa saja punya kemungkinan kalau dilatih Sintayong, ini mempunyai peluang masuk ke Piala Dunia walaupun dengan rank negara di atas 100, yaitu peringkat kita masih di 123 kemarin itu. Tapi setidaknya tidak dibantai melawan Australia, melawan Jepang shot on targetnya 0, melawan Australia juga gitu, bagus di menit-menit awal, 15 menit pertama. Setelah itu dia terlalu maju menggunakan pack back, ingin menggunakan permainan total football dan ternyata gagal total. Apakah seperti itu? Kalau misalkan ingin memberikan kesempatan sama-sama gagal, ya seharusnya dengan Sintayong.
dengan dalih Pak Erick Thohir mengambil resiko kalau gagal biar dia yang disalahkan. Itu tidak bisa seperti itu. Buktinya ketika dilatih dengan Patrick Kluivert, permainan tidak langsung klop. Yang katanya ada seorang coach, langsung gue sebut namanya Coach Justin, yang bilangnya kalau misalkan pelatih dari Belanda, dia tidak usah, para pemain dan pelatihnya tidak usah menunggu chemistry, pasti langsung klop. Ini nggak seperti itu. Walaupun sama-sama dari Belanda, permain dari Belanda, setiap pelatih membutuhkan chemistry. Malah kalau gue lihat ketika pemain diaspora ini baru bergabung, seperti Tom Haye, Kevin Verdong, Nathan Chuaon, ini gue lihat malah langsung klop dengan formasi Sintayong karena langsung mengerti. Walaupun katanya ada perselisihan di ruang ganti, buktinya apa? Kevin Verdong pada saat melawan Arab Saudi, Tom Haye debutnya pada saat melawan Filipina, Jayjes melawan Vietnam, langsung buktinya langsung klop kan, yang mana mencetak gol. Terus Tom Haye melawan Filipina mencetak gol, Kevin Verdong memberikan assist dengan nafas kudanya itu yang tidak kenal lelah. Ya langsung klop ketika dilatih dengan Sintayong. Berbeda dengan Patrick Kluivert, malah kalau gue lihat permainan dari lini pertahanan, lini tengah dan lini serang ini tidak saling klop lah. Masih bingung ini berbuat apa, dan blunder lagi memasang Mark Klok, yang mana yang gue bilang di video sebelumnya itu Mark Klok itu kebingungan di level internasional yang levelnya lebih tinggi daripada Piala Asia. Dia sudah tidak bisa mengikuti ritme dan temponya. Apalagi Beckham Putra yang dibilang JJ, gue sependapat kalau Beckham Putra di level internasional memang badannya kecil, tapi body charge, body balance dia sangat lemah sekali. Berbeda dengan Eleanor Renders, berbeda dengan Ali Jassim pemain Irak, berbeda dengan Zidane Iqbal. Walaupun bodinya kecil, tapi dia body charge, body balance-nya ada. Oke lah, Beckham pada saat melawan Bahrain dia menunjukkan performa yang bagus. Tapi apakah dinilai dari itu? Patrick Kluivert sendiri menilai pemain-pemain itu hanya dari video, tidak pernah mengikuti langsung. Karena dia tinggal di Belanda, berbeda dengan Sintayong yang sering melihat permainan Liga-Liga Indonesia, makanya dia bisa mengomentari permainan dari Liga Indonesia ketika menit 70 sudah banyak yang jalan. Berbeda dengan di internasional, yang mana di menit 70 itu semakin meningkat temponya, yaitu semakin ingin mencetak gol lagi walaupun fisik sudah lemah. Itulah fungsinya tempo yang kita mainkan di Liga 1. Apakah bisa menyesuaikan di internasional atau di liga-liga luar? Asnawi sendiri pun bilang begitu, pernah bilang kalau bermain di Liga Korea walaupun dia K-League 2, dia juga bilang seperti itu. Menit 70 para pemain dari tim-tim tersebut temponya semakin meningkat, bukan semakin menurun, semakin jalan. Malah para pemain malah asik menyerang, sibuk bertahan. Dan itulah yang diuji kekuatan fisik dan staminanya. Asnawi sama Beckham Putra tingginya sama, bahkan lebih tinggi Beckham. Tapi body charge, body balance-nya itu ada. Mulai dari heart rate-nya Asnawi, terus arahan juga itu di atas 90. Dia kuat mengikuti tempo yang sangat tinggi di internasional itu. Makanya mereka kuat mengikuti tempo Liga Thailand, Liga Jepang, terus Liga Korea. Mereka berdua itu kuat ya karena seperti itu, tempo internasional seperti itu. Bukan di menit ke-70 malah makin melemah, makin jalan terus panikan. Daya berpikirnya sangat bagus. Jadi dibutuhkan itu ketenangan, bukan hanya visi bermainnya bagus, tapi ketenangannya ketika di menit ke-70 ke atas, ketika kelelahan dia sudah tidak ada, terus body charge dia kalah, apakah itu patut dipanggil dan patut dipertahankan terus masuk ke timnas Indonesia? Gua rasa tidak. Inilah evaluasi yang gua sangat disayangkan dari Pak Erick Thohir, membuat blueprint yang berubah-berubah dari 2026, 2030, 2034 dengan alasan pembinaan. Ya sudah, nasi sudah menjadi bubur dan bubur tidak bisa menjadi nasi. Kita lihat saja bagaimana, apalagi nanti pada saat bulan November kita tidak memainkan FIFA Matchday yang katanya kita punya target untuk menembus 100 besar, padahal kesempatan ada di bulan November. Itu tidak terlaksana karena PSSI fokus ke U23 yang akan menghadapi SEA Games, yaitu event olahraga
multi ya multi event olahraga itulah SEA Games itu yang lebih dipentingkan daripada menaikkan rank FIFA Matchday, rank peringkat timnas Indonesia menjadi 100 besar. Yang gua heran guys, ini sudah diatur yang menurut gua timnas Indonesia ini akan mengalami penurunan ya, apalagi umur para pemain diaspora seperti Kevin Dix, Tom Haye, terus Calvin Verdong, Dean James oke lah masih banyak kayak Kevin Dix. Terus Calvin Verdong umurnya semakin bertambah, dan kalau dilewat 30 maksimal umur 33 atau 35 mereka sudah lewat dari itu, terus mereka sudah tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ya udah mau apa? Apakah generasi berikutnya bakal bisa melanjutkan? Apakah benar akan melakukan pembinaan dengan secara berjenjang mulai dari U16, U17, 18, 19 berjenjang terus ya, kita tidak tahu bagaimana nanti. Oke, sekian pembahasan dari hasil konferensi pers PSSI ya yang diucapkan oleh Pak Erick Thohir. Gue Iqbal dari Progressive Football dan ciao.